Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi.
berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Kita persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kasih anugerahnya boleh mempertemukan kita kembali dalam ruangan ini. Sebelum lebih lanjut kita mulai kegiatan kita, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kami minta Ibu Yosi menutup kita dalam doa. Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, mari kita berdoa Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah pertolongan Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan pada saat ini kesempatan yang indah Tuhan berikan dan boleh kita kumpulkan di tempat ini untuk mengawali setiap kegiatan proses yang Tuhan sudah rencanakan pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat Ibu Sylvie Sarjuna sebagai narasumber kami pada saat ini Tuhan, yang akan membagikan setiap materi ataupun hal yang berkaitan dengan kebaikan sekolah tempat ini maupun itu proses mengajar kami dalam bersama siswa kami di tempat ini. Tuhan berkati, kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat dan pengetahuan sehingga dapat membagikan dan menceritakan hal-hal baik yang Tuhan
sehingga Tuhan akan bisa mengikuti semuanya dari awal sampai selesai. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami menyerahkan setiap kegiatan kami, proses kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk videonya. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini saya berdiri di depan kalian ingin berbagi tentang budaya positif yang akan kita mulai terapkan di sekolah kita. Sekali lagi saya berdiri di depan Bapak Ibu, posisinya untuk berbagi kepada kita apa yang telah kami dapatkan dalam proses pendidikan guru penggerak, dan apa yang kami dapatkan ini kita akan usahakan kita terapkan di dalam kehidupan kita secara pribadi, bahkan di dalam sekolah kita tempat kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Ya, sekedar untuk memperkenalkan, ya, di sebelah kiri saya di gambar ini itu adalah Ibu Nova Mulyaga. Saat ini ada di tengah-tengah kita sebagai pengajar praktik untuk saya secara pribadi selama proses pendidikan. Kemudian ada Ibu Hamdiani sebagai fasilitator, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang Bapak Ibu tahu bahwa kita sama-sama bekerja dan bertanggung jawab di sekolah ini. Garis besar kegiatan kita ada 2, yaitu berbagi pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Kemudian nanti saya akan menampilkan beberapa pengalaman dan pembelajaran yang telah saya terapkan di dalam kelas, dan nantinya harapan besar bahwa Bapak Ibu juga bisa menerapkannya dalam kelas. Adapun ruang lingkup dari budaya positif ini, pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas di sini satu persatu, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah Bapak Ibu setuju? Hukuman bisa mendisiplinkan anak? Menjawab apa bisa mendisiplinkan anak? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Bisa untuk sementara. Oke. Ya, nanti seiring itu kita akan lihat. Kalau yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju ya, dari Pak Anies katakan setuju. Oke. Yang lain? Antara ya dan tidak, bisa ya, bisa tidak. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Oke. Ya, simpan kunci jawaban Bapak Ibu. Kita akan lihat apakah nanti ada perubahan di tengah jalan. Oke, sebelum kita lanjut, mari Bapak Ibu, kita akan ini tadinya saya mau kita bermain secari kertas, tapi saya mau kalian menulis dalam hati dan menggenggamnya di tangan. Nyatakan dalam hati Bapak Ibu sesuatu yang sangat berharga dan simpan di salah satu tangan Bapak Ibu. Sudah? Oke. Bisa berhadapan dengan kawannya. Wah, saya paling tidak ada temannya. Oke. Simpan di tangannya. Silakan. Saya mau simpan. Oke. Simpan di tangannya sesuatu yang berharga itu. Oke. Dan oke ya. Pak Anies nanti kita sama-sama. Oke. Ya. Oh, Bu Jenny bisa di sini berpadanan dengan Pak Anies. Ya. Ya, jadi sesuatu yang berharga sudah disimpan dalam hatinya dan digenggam di tangannya. Bisa. Apa itu? Saya tidak perlu tahu, teman-temannya tidak perlu tahu. Oke, saya mau Ibu Yosmi dulu mau membuka genggaman tangannya Pak Toya.
Sebaliknya begitu ya. Siapa? Pak Parengong dulu, Pak Samuel, ya, Pak Anies dengan Ibu Ida. Genggam dulu tangannya. Silakan Bapak Ibu. Sekuat tenaga dan silakan yang menjadi di depan pasangannya, silakan buka. Mau enggak dia buka? Mau enggak? Ayo. Jangan Pak. Parengong bukan enggak? Ya, digenggam sesuatu yang berharga. Ayo Jenny, berusaha buka dulu telapak tangannya Pak Anies. Mau enggak? Mau enggak? Ya, oke? Tidak mau, oke. Apa yang Bapak Ibu bisa pelajari dari permainan tadi? Apa? Apa yang Pak Anies pikirkan tadi itu? Atau begini, saat Pak Anies tidak mau buka tangannya, apa yang begini dipikirkan? Oke, yang menggenggam ya, meskipun ecip aja mau Pak Anies, ya tidak bisa. Kalau dari Bila tadi dibuka apa ditutup? Sebuka, bisa memberikan alasan? Oke, luar biasa. Mari Bapak Ibu kita lihat. Kita akan melihat paradigma tentang teori kontrol yang disampaikan oleh Bapak Dr. William Glasser. Kita sebagai seorang pendidik memiliki ilusi atau pemikiran bahwa kita bisa mengontrol murid. Padahal murid itu tidak bisa dikontrol. Mereka punya hak sendiri. Kemudian yang kedua, kita berpikiran bahwa kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Itu di pemikiran kita Bapak Ibu. Tapi ternyata apa? Yang bisa mengontrol kita adalah diri sendiri. Tidak ada satupun. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat untuk apa? Ya. Meskipun setiap hari Bapak Ibu katakan, ya kamu ketika ini, meskipun kalau kamu terlambat akan ada ini, tidak bisa, karena tidak ada yang bisa mengontrol. Itu tergantung kalian, Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa maaf, ini naik ya, dia lari ke atas ya, ini materinya. Kita berpikir bahwa saya guru, saya memiliki hak besar di dalam kelas untuk mengontrol murid. Tidak bisa. Itu ilusi kita Bapak Ibu. Karena apa? Yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Seberapa kuat sekolah membuat peraturan, seberapa kuat kita membuat peraturan di dalam kelas, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Ini ada perubahan paradigma dan stimulus respon. Bisa kita mengontrol seseorang? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol Bapak Ibu, kita berusaha memahami orang lain tentang dunia dan peradaban. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bagaimana situasi kelas Bapak Ibu? Situasi kelas kita unik ya. Unik ya. Ada yang cerita, ada yang sukanya izin, ada yang sukanya buat kegaduhan. Bahkan kita sebagai Bapak Ibu guru juga memiliki sesuatu yang unik. Tapi siapa yang mengontrol? Biar 1000 peraturan yang dibuat, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi orang lain tidak bisa Bapak Ibu. Tergantung kesadaran Bapak Ibu, posisi kita ada di mana. Ada beberapa Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua, bahkan ada yang menjadi seorang anak. Di rumah kita pun ada sebuah kesepakatan yang kita buat dengan orang tua. Yang anak-anak muda, ya pasti katakan orang tua yang katakan jam 7 malam ya, aku sudah harus di rumah karena aku perempuan. Yang bisa mengontrol itu siapa? Orang tua kita ada di mana, kita ada di mana. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, apa itu budaya positif?
Ada yang bisa berbagi apa itu budaya positif? Apa itu budaya positif? Hal-hal baik, oke, apa lagi? Kebiasaan baik. Oke, apakah dalam budaya positif ada nilai-nilai? Ada, nilai-nilai kebajikan, ya. Oke. Makna budaya positif dan contoh penerapan yang telah kita lihat adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kita tekankan di sini Bapak Ibu, berpihak pada peserta didik. Kalau kita mau kontekskan ini Bapak Ibu, bisa kita katakan tanggalkan ego kita sebagai bapak dan ibu. Semua orang punya tanggung jawab, semua orang punya kesibukan. Tetapi ketika kita memberi diri untuk sebagai seorang guru, maka di dalam sekolah kita menegakkan budaya positif yang berpihak pada peserta didik apapun itu. Nah, ketika kita berbicara tentang disiplin, pemikiran kita adalah hubungan. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini Bapak Ibu yang kami dapatkan yang mengubah paradigma kami sebagai anggota calon guru penggerak, ternyata disiplin itu adalah belajar. Bukan sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan diri bersama. Apa nilai-nilai kebajikan diri bersama? Nanti kita lihat, Bapak Ibu. Jadi, mari kita mengubah sekarang cara berpikir kita bahwa disiplin itu adalah untuk membuat kepatuhan. Tetapi disiplin adalah bagaimana menggali potensi supaya kita mencapai tujuan dan apa yang akan dihargai oleh anak-anak kita. Itu disiplin Bapak Ibu. Nah, disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu saya tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila karena kita sudah sementara menjalankannya. Yang perlu kita tahu bahwa ketika Bapak Ibu ingin menjalankan disiplin positif, Bapak Ibu bisa melihat nilai-nilai kebajikan yang telah dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Apa yang kita inginkan? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita impikan untuk anak-anak kita? Jangan suruh anak-anak kita berdoa kalau kita sendiri tidak bisa berdoa, Bapak. Jangan mengajak anak diri kita untuk mandiri kalau kita sendiri hanya berpatokan pada buku paket. Jangan mengajarkan anak diri kita bergotong royong kalau kita sendiri tidak bisa berkolaborasi dengan rekan kerja kita. Jangan kita mau menuntut anak kita untuk berkebinekaan global, menghargai budaya kalau kita sendiri tidak bisa menghargai itu. Kalau Bapak Ibu ingin anak didik kita bernalar kritis, mari Bapak Ibu juga bernalar kritis. Kritisnya yang bagaimana Bapak Ibu? Sesuatu contoh yang kita pertahankan, nilai yang kita pertahankan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada? Kreatif. Saya tentu Bapak guru hebat semuanya di sini kreatif. Mari kita mengajak anak-anak kita untuk membawa mereka supaya kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila sehingga disiplin positif ini bisa berjalan di sekolah. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik dari dalam Bapak Ibu
pada murid-murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bapak Ibu, saya mau tekankan di sini bahwa kita adalah role model bagi anak-anak. Kita adalah cermin hidup bagi anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu sudah menanamkan disiplin positif mulai dari diri sendiri, biar Bapak Ibu tidak sampaikan, mereka sendiri pun akan melihat. Najubu gitu Bapak, anaknya makanan belum na. Ya, bagaimana? Itu disiplin positif Bapak Ibu. Mulai dari diri kita. Kembali saya mau tekankan, disiplin positif itu akan berjalan kalau kita mampu memiliki kontrol pada diri sendiri. Kita akan melihat teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia itu ada dua ya, ada internal dan ada eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya ini apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Banyak anak-anak kita Bapak Ibu, ya mereka duduk di dalam kelas mendengar. Kenapa? Mereka hanya takut mendapatkan hukuman. Dia kadang, kenapa kamu menyontek? Kenapa kamu selalu tidak bisa mengerjakan itu? Karena ada yang dia hindari Bapak Ibu. Mereka menghindari hukuman. Saatnya jam 4. Mereka menghindari ketidaknyamanan. Sama juga dengan ya, biasa kan kita mengatakan, Bapak Ibu, di kelas biasa kita mengatakan begini. Ayo, mari kerjakan tugas ini. Siapa yang cepat selesai, saya akan memberikan poin tertinggi atau nilai tertinggi. Itu artinya apa? Kita menjanjikan sesuatu. Dia akan melakukannya karena ada sesuatu yang diharapkan. Itu eksternal Bapak Ibu. Tapi yang mana yang sebenarnya menjadi tujuan dari disiplin positif? Yaitu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Kebetulan ada Bu Beatrice di sini ya. Tanya Bu Beatrice. Ya, kemarin saya selalu dapat apresiasi dari yayasan. Ya, menjadi seorang guru terbaik kita di tahun kemarin. Saya mau bertanya kepada Bu Beatrice, ketika melakukan itu, apakah ada sesuatu yang membuat Ibu melakukannya? Dari diri sendiri. Betul Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sesuatu dari hati kita, mencintai pekerjaan kita, menyayangi anak-anak kita, apapun apresiasi itu akan mengikuti dari belakang. Saya mau mengutip Alkitab ya Bapak Ibu. Dia Alkitab mengatakan Allah akan mempercayakan kamu perkara yang besar ketika kamu setia dalam perkara yang kecil. Artinya apa? Sesuatu harus muncul dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Melakukan tugas mengajar, datang tepat waktu, berusaha mengajak anak-anak kita, berpihak kepada anak-anak kita. Itu akan digugur sama anak-anak kita. Wah, ternyata Bapak Ibu guru saya duluan di sekolah daripada saya. Jadi saya harus, tanpa kita harus teriak-teriak, tanpa kita harus di kelas, kamu harus begini. Tanpa secara langsung mereka akan melihat apa yang kita lakukan. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjanjikan penghargaan, itu akan menurunkan kualitas anak. Saya melihat Bapak Ibu, saya kasih contoh di dalam keluarga saya sendiri. Ada ponakan saya kemarin, ya orientasinya selalu nilai rapor. Pulang menangis, saya hanya ranking 2, maunya ranking 1. Dia katakan, apa yang kau dapat ketika kamu hanya ranking 2 dan ranking 1? Di pemikiranmu ada ilmu yang kamu dapat? Iya. Mana yang lebih penting, nilai atau isi otak? Ya. Memang kita tahu bahwa nilai itu penting. Tetapi ketika Bapak Ibu akan memberikan penghargaan, kualitas itu akan menurun. Saya kasih contoh anak saya yang kecil. Nanti kita beli es krim, dia hanya akan kerjakan itu
karena tujuannya es krim, bukan karena tujuannya ingin tahu apa yang dia mau kerjakan. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Buktinya apa? Contek saja dari Google deh. Nyontek saja punya teman. Yang penting dapat. Bisa. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Ibu guru pilih-pilih kasih, masa dia terus. Bahkan saya juga sudah dapatkan ya, komplainnya anak-anak itu bukan karena mengejek temannya. Iko mau sembahyang, kamu yang berdoa, iko bangamu. Itu sebenarnya adalah salah satu dari dalam hati mereka, itu adalah salah satu komplain. Karena bukan nama dia yang disebutkan. Kadang-kadang anak-anak kita itu nanti ditunjuk baru mau. Karena tidak semua anak-anak kita berasal dari keluarga yang membiasakan untuk berbicara di depan. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu komplain. Siswa kita itu unik Bapak Ibu. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan apresiasi kepada anak-anak, panggil dia secara pribadi. Berikan pengakuan, tadi kamu tuh luar biasa. Saya salut sama kamu bahwa kamu bisa. Nah, pengakuan secara pribadi atau pengakuan secara khusus. Kemudian Bapak Ibu, ini yang saya katakan tadi, bergantian berikan pengakuan kepada anak didik kita. Kemudian jangan selalu berakhir pada akhirnya, penilaian akhir, tapi pada proses dia melakukan. Nah, contoh pengakuan Bapak Ibu, kita lihat di sebelah sana ini. Ada kemarin saya perhatikan, itu adalah kalimat pembuka yang bisa kita gunakan. Rasa empatimu besar sekali. Nah, masuk pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, saya terkadang bangga sama Pak Yosef ya. Kalau dia ada ini dia rangkul. Saya rangkul supaya semuanya sih. Ya. Dia kata dia rangkul. Itu adalah salah satu sebenarnya kita bisa membangun nilai-nilai dalam diri anak-anak kita. Kadang juga Ibu Sertikan Ibu pegang tangannya anak-anak lalu ya, yang anak-anak cewek. Kenapa tidak datang? Ada apa? Itu kan harusnya itu kita buat begitu Bapak Ibu. Berikutnya, kita lihat ini. Menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukumannya lari keliling lapangan karena lambat? Hukuman? Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker? Hukuman. Menggantikan tas teman yang dicoret-coret? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air? Konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam? Nah, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran terbuka. Konsekuensi. Kita lihat. Ternyata ada hukuman, konsekuensi, hukuman. Apa yang membedakan Bapak Ibu hukuman dengan konsekuensi? Tadi di sini ada lari 2 kali terlambat tapi itu hukuman, sementara di sini lari 2 kali kenapa dia konsekuensi? Ada yang bisa berkomentar Bapak Ibu? Oke, Bu Marce. Permasalahan itu ada hubungannya dengan konflik. Contohnya tadi itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari itu adalah hubungannya dengan pelajaran PJOK. Oke, terima kasih. Ya, sudah jelas Bapak Ibu. Ketika kita ingin menerapkan sebuah konsekuensi, itu harus ada hubungannya dengan proses pembelajaran kita. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Ketika anak-anak melakukan kesalahan dalam kelas, suruh berdiri sampai yang terakhir, apa itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kalau contohnya dia terlambat datang dan kita memberikan dia pelayanan pada hari pembelajaran, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, perbedaan ini ya saya tidak akan panjang lebar menjelaskan di sini, tapi yang pastinya dari pertanyaan saya yang terakhir, 2 terakhir itu
sudah bisa menjelaskan bahwa Bapak Ibu telah paham yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Ya, di sini saya ambil satu saja. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Tapi kalau dalam konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ya. Hukuman itu Bapak Ibu diberikan secara tiba-tiba, sementara konsekuensi kita telah bicarakan terlebih dahulu. Oke ya, wis. Kami ini si Intan terlambat. Apa kesepakatan kita? Jadinya, ya Bu, nanti saya tinggal Bu. Oke, itu berarti, ya. Jadi hukuman juga bisa menimbulkan atau membuat anak-anak akan menyimpan di dalam hati Bapak Ibu. Ya, itu akan membuat mereka akan jangka panjangnya rasa dendam. Saya ingat sekali Bapak Ibu, dan hari ini saya tertampar dengan apa yang saya lakukan di beberapa waktu lalu. Dan bersyukur anak ini sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, namanya Marcel, awalnya kayak Pak Yosef kamu. Karena saya memang baru masuk mengajar, karena dia selalu ganggu, saya pengakuan dosa dalam orang tua waktu itu ya. Saya ambil penghapus, saya lempar dia. Sampai hari ini Bapak Ibu, ketika saya ketemu Ibu, masih ingat Ibu lempar saya, itu tamparan bagi saya. Bahwa mereka mengingat apa yang kita pernah lakukan ke mereka. Ya, saya katakan, oke, saya minta maaf. Apa yang sudah lakukan di waktu lalu. Ada nggak sisi positif negatif yang kamu dapatkan? Bu, saya juga tidak akan jadi orang, tapi masih tersimpan sampai hari ini. Oke, mereka bisa berhasil. Tapi ketika melihat kita, itu akan tersimpan dalam memori mereka. Jadi mari sekarang kita bisa menjalankannya dengan menerapkan konsekuensi di kelas kita. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Dalam kondisi itu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi atas apa yang mereka lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu, posisi kita hanya menuntun mereka. Jika mereka melakukan kesalahan, tugas kita hanya menuntun mereka. Sekali lagi, teori kontrol bukan kita yang bisa mengontrol mereka. Tugas kita hanya sebagai menuntun. Ya. Jadi yang tadi itu Bapak Ibu kita bisa lakukan dengan proses restitusi, sehingga dari situ kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak kita. Hukuman sesuatu yang menyakitkan terjadi, konsekuensi sesuatu yang terjadi, restitusi adalah pilihan. Jadi Bapak Ibu, ketika menghadapi anak-anak kita, tuntut mereka, ya, lakukan pendekatan yang baik kepada anak-anak kita. Ya, ingat ya, saya mau langsung ke bawah sini. Di hukuman itu Bapak Ibu, murid atau anak membenci peraturan. Saya mau bertanya ke Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sama dengan anak didik kita? Sama, pasti sama. Kita manusia, ya kita manusiawi. Kita pasti akan membenci sebuah peraturan. Tetapi ketika kita mengganti peraturan itu kepada konsekuensi, ini murid atau Bapak Ibu akan menghormati aturan itu. Restitusinya, murid akan menghargai dirinya dan menghormati orang lain. Bagaimana caranya? Kembali ke Bapak Ibu, kontrol dirinya bagaimana? Di rumah kita ada aturan ya? Ada ya? Apalagi ketika kita memberi diri kita kepada instansi, contohnya kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita mau mengajak anak kita? Datang ya tepat waktu, sementara kita tidak tepat waktu. Jangan ya, sengke-sengke bang kalau kesalam sementara kita materi-materi yang muka. Tak bisa. Bagaimana anak-anak akan menghargai apa yang telah kita buat di sekolah kalau kita sendiri Bapak Ibu guru tidak bisa menghargai? Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Ini bukan
bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Semua kita pernah salah Bapak Ibu? Pernah ya. Tapi apakah kita mau terus bersembunyi di balik kesalahan itu? Tidak. Tentunya kita akan belajar dari kesalahan. Akan sangat fatal Bapak Ibu. Kadang saya sampaikan ke anak-anak di kelas, fatal loh anak-anak kalau kalian selalu jatuh di lubang yang sama. Apa bedanya dengan kita Bapak Ibu? Restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan merendahkan hubungan. Jadi takut toh, jangan sampai anak didik kita, Pak, boyong kita ngelayu. Ya jangan. Nah kemudian restitusi itu tawaran, bukan memaksa Bapak Ibu. Terkadang kalau kita ada sesuatu, kita sendiri kadang-kadang saya mau beri jeda dulu buat diri saya sendiri untuk bisa memahami apa sih maunya, contoh kepala sekolah, apa sih maunya wakasek, apa sih maunya anak didik, apa sih Pak, kasih kesempatan. Restitusi akan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Bapak Ibu, sebelum kita menyalahkan anak-anak kita terhadap kondisi kelas kita, kembali lihat dulu dalam diri kita. Kemudian mencari kebutuhan, kemudian cari yang baik, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Benar nggak Bapak Ibu anak-anak kita itu tidak bodoh? Benar nggak? Setuju nggak? Ya, setuju nggak? Anak kita itu unik ya, unik. Ya. Kemudian fokus pada solusi, kemudian nanti setelah kita lakukan itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jangan Bapak Ibu yang justru jadi istilahnya apa ini ya, kompor meludutnya ya. Tapi kita ya, bagaimana supaya anak-anak ini bisa kembali bergaul dengan temannya. Nah, dari semua yang kita bicarakan tadi Bapak Ibu, itu kita bisa buat dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran, nilai-nilai kebajikan universal dilakukan bersama, terbentuk motivasi intrinsik, terlepas dari latar belakang, suku, agama, ras dan golongan. Bapak Ibu di sini saya tidak akan panjang lebar karena Bapak Ibu sudah lakukan di kelas. Ya, Bapak Ibu sudah lakukan bahwa keyakinan kelas kita buat bersama dengan anak didik kita. Itu dibuat dari mana? Itu asalnya sebenarnya dari peraturan kelas. Kalau kita katakan keyakinan sekolah bisa ya, dari peraturan sekolah. Kemudian itu kita buat menjadi keyakinan. Dan setelah anak-anak kita bisa melakukan, meyakini bahwa bisa melakukan itu, maka akan terciptalah lingkungan positif. Setelah dari lingkungan positif, maka muncullah budaya positif. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Di sekolah kita ada peraturan. Yuk buat peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Apa sih? Ya, kita buat. Setelah kita buat dan yakini bahwa kita bisa lakukan itu, setelah kita mencapai kata sepakat, maka secara pelan-pelan, lambat laun akan tercipta lingkungan positif dan budaya positif. Ibu Beatrice kemarin tidak tahu bahwa akan ada ya sesuatu penghargaan, apresiasi yang diberikan oleh yayasan, tetapi dia terus melakukan yang terbaik, menciptakan budaya positif itu dalam dirinya sendiri, dan tanpa dia sadari, disebutlah namanya. Seandainya dia tahu, pasti dia akan main demikian lagi. Ya, kita semua pasti akan begitu. Itu secara manusiawi, tetapi untuk menciptakan budaya positif itu Bapak Ibu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekali lagi, bagaimana situasi kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajarkan? Apakah semuanya diam, duduk dan mendengar? Tidak. Ya, ada yang bolak-balik keluar kelas? Ada yang biasa sampai ketiduran di kelas? Ada yang tidak mau kerja tugas? Ada. Bagaimana Bapak Ibu menghadapi itu? Lelah, lemas, puyeng menghadapi mereka bagaimana? Bapak Ibu
mari kita pahami tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap kita memiliki kebutuhan. Ya. Perhatikan, saya mulai dari sini. Sorry, ya. Ini kasih sayang dan rasa diterima. Kalau ada anak-anak kita di dalam kelas maunya ribut terus, ganggu temannya. Coba lihat, mungkin ini kebutuhannya dia. Dia mau diperhatikan. Ya, terkadang ada anak didik kita, anak-anak yang dari rumah itu, anak-anak kita itu yang memang haus perhatian. Ada anak-anak kita yang broken home, ada yang sudah tidak ada mama bapaknya dan sebagainya. Ketika dia datang di sekolah, maunya itu temannya jadi pusat perhatiannya, maunya gurunya dia yang diperhatikan. Coba lihat kebutuhan dia. Penguasaan, ya, penguasaan dia bagaimana? Kebebasan dia, kadang dia ingin berekspresi tapi kita menutup kreativitas dia. Ya, kita lihat kesenangannya. Makanya Bapak Ibu, ketika kita melihat, waduh ini, kenapa sih buat ice cream di kelas kita? Buat mereka senang dulu. Penuhi dulu kebutuhan mereka. Mungkin ada yang katakan, wah kalau ini terus yang kita lakukan di kelas, kapan kita belajarnya? Bapak Ibu, ketika anak-anak kita dipenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung dari dalam hatinya sendiri dia akan mulai belajar. Tapi ketika kebutuhannya tidak mau atau tidak kita penuhi Bapak Ibu, itu akan berlanjut terus. Nah, kita akan lihat 5 posisi kontrol guru. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, posisi kalian ada di mana? Penghubungkah? Pembuat rasa bersalahkah? Temankah? Pemantau atau manajer? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Siapa yang biasa masih memberikan hukuman? Cubit-cubit telinga. Kasih? Pak Anies, masih suruh push up pada sekolah kalau terlambat? Oh tidak nih sekarang. Dulu Pak ya. Oke. Ya. Oke. Adakah yang sebagai seorang teman? Ada. Ya? Ada. Ada yang posisinya hanya tunggu, saya hitung. Iya, 3 kali kau keluar, 2 kali sudah lupa. Sudah 15 menit di kantin, tunggu. Ada yang begitu? Ada. Ya? Ataukah posisi kita sebagai manajer? Bapak Ibu, ya. Kadang ya, tanpa kita sadari, dan saya pun sadari, saya juga kadang melakukan. Kalau kamu tidak melakukan, kau tidak lulus di mata pelajaran saya. Masih terkadang kita lakukan. Tapi tidak apa-apa Ibu, namanya kita mau perubahan pola pikir kita. Atau membuat rasa bersalah. Kenapa tidak datang? Kau tidak kasihan dengan mamamu kan? Kau tidak kasihan dengan ibu yang setiap saat ditegur kepala sekolah? Kau tidak kasihan kan? Ya. Ada? Masih. Ya. Atau sebagai teman, ayolah lakukan ini demi ibu, ya. Masa kamu tidak mau lakukan ini, ya? Oke? Ataukah terlambat datang? Atau apa kira-kiranya? Wah, belum melangkah sudah takut. Tapi kalau kita sebagai memposisikan diri sebagai manajer, halo kenapa terlambat? Oh ada masalah. Kira-kira bagaimana keyakinan kelas kita? Apa yang kamu yakini? Adakah sesuatu yang tidak kamu penuhi dari keyakinan kelas kita? Ajak dia bicara dan ajak dia untuk tahu sendiri apa yang menjadi kesalahannya. Itu posisi kontrol guru. Ya Bapak Ibu, di sini saya tidak akan banyak menjelaskan, nanti materinya bisa kami bagikan ya Bapak Ibu. Nah, contoh pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan, saya kecewa dengan kamu. Itu sebenarnya pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Ya. Kamu ini bagaimana? Sudah diajar, kabel ini, kabel ini, kabel ini. Kalau kamu tidak lakukan lagi ya sudah. Ya. Dan lagi kepalanya. Ya.
dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi seorang manajer harus bisa mengatakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalahmu, bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi, kira-kira apa yang aku buat dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan dalam segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan. Kita mulai dari validasi dulu kebutuhannya, menstabilkan identitasnya, kemudian validasi kebutuhannya, kemudian menanyakan keyakinannya. Apa itu menstabilkan? Contohnya Bapak Ibu, contohnya ya. Seorang anak sekolah kita melakukan, nggak apa-apa sih kita katakan, saya juga pernah lakukan itu, ya, saya dulu pernah lakukan itu, ya. Dan saya tahu bagaimana perasaanmu. Kemudian setelah dia mau membuka diri untuk bercerita, yuk validasi kebutuhannya dari apa yang dia sampaikan. Mari masuk lagi. Tentunya kamu punya alasan. Kemudian tanyakan keyakinan. Bapak Ibu, jangan kita melihat Bapak Ibu anak kita terlambat itu sebagai anak yang nakal. Ketika mereka ribut di kelas, jangan kita sudah nampak kok, kamu memang nakal, kamu tidak bisa diatur dan sebagainya. Memang benar, selalu keluar kata-kata itu. Mari Bapak Ibu lihat kebutuhannya, kemudian tanyakan nilai yang sudah disepakati melalui keyakinan kelas. Saya akan jelaskan satu-satu tapi tidak panjang lebar. Menstabilkan identitas bisa mengatakan berbuat salah itu manusiawi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Mari kita selesaikan masalah ini. Ya. Ingat Bapak Ibu, posisikan diri kita sebagai guru yang menuntun. Oke, kembali kita hanya menuntun seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu hanya bisa menuntun karena anak didik kita itu telah memiliki karakter, kompetensi yang dibawa sejak lahir mereka. Kita tidak bisa membahannya, kita yang akan membuat garis sama-sama itu menjadi tebal dan mereka memiliki kompetensi. Ya, ingat, melakukan restitusi bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya. Contohnya anak kita yang masih bersyukur. Kamu tidak hilang selamanya dari sekolah. Ibu bersyukur hari ini kamu datang. Ya. Nggak usah katakan, kamu baru ada sekarang yang punya mama. Tambah pusinglah anak-anak kita. Ya. Tambah bingunglah dia. Kalau pertanyaan itu belum bisa kita tanya, kira-kira menurutmu apa yang penting? Jalan-jalan muka, nongkrongan muka, atau masa depanmu? Coba buka alam pemikiran mereka. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa kita bisa melakukan itu ketika kita sudah melakukan membuat keyakinan kelas. Jadi kita bisa sampaikan apa nilai yang kita percaya dalam kelas. Ya. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Terus tanyakan kelas yang ideal atau kelas yang bagaimana yang kamu rindukan. Karena terkadang anak-anak kita itu tidak terpenuhi kebutuhannya, maka dia cari di luar sana Bapak Ibu. Kemudian tanyakan, kamu ingin menjadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Dan kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Itu restitusi Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu adalah guru-guru hebat. Bapak Ibu tidak akan berhenti untuk belajar. Bapak Ibu tidak akan berhenti untuk mengubah pola pemikiran kita, pandangan kita terhadap dunia pendidikan. Kita akan terus belajar untuk melakukan kebaikan. Nah, Bapak Ibu, ada namanya intervensi 30 detik. Jika anak didik kita yang sudah kita restitusi masih melakukan kesalahan yang sama, beri intervensi 30 menit. Diam, sampaikan. Oke, sekarang kita diskusi. Sebenarnya kamu ingin berbuat lebih baik? Pastinya dia akan, iya saya mau. Ya. Apa yang sedang ingin kamu jalankan?
Pokoknya mulai lagi, pelan-pelan, lakukan lagi, dan lagi. Ketika Bapak Ibu lakukan itu secara tidak langsung, Bapak Ibu, dia akan mengubah dirinya sendiri karena kontrol dirinya ada pada dirinya sendiri. Oke Bapak Ibu, demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Saya ingin berbagi dari apa yang telah saya lakukan di dalam kelas untuk bisa menciptakan budaya-budaya positif. Di sini Bapak Ibu ada beberapa yang saya gabungkan untuk bisa dari contohnya kebutuhan mereka, bagaimana menimbulkan motivasi itu dalam satu kegiatan. Ya, tadi saya katakan membiasakan saat teduh sebelum belajar dan berdoa, dan sesudah belajar Bapak Ibu, karena kebetulan memang saya belajar agama, tapi dasar dari segala sesuatunya adalah di agama kita. Yuk budayakan kembali berdoa bersama dan sebagainya. Kemudian pujian salam lama yang kita baru lakukan karena pandemi. Ya, semester ini saya baru memulai kembali memberikan salam. Kemudian literasi membaca Alkitab. Bacaan yang sudah mulai punah harus dibiasakan untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak. Kemudian melibatkan anak didik kita dalam ibadah, bahkan Bapak Ibu dalam Jumat bersih, kita dulu yang turun tangan supaya anak didik kita lihat. Ini pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di semester kemarin Bapak Ibu ya. Yang saya lakukan di semester kemarin, ini yang sudah jadi. Jadi di semester ini saya hanya melakukan penguatan kembali di dalam kelas tentang keyakinan kelas yang telah kami buat bersama di semester lalu. Jadi kami kembali diberikan penguatan di semester ini. Ya, menciptakan pembelajaran berpihak pada murid, ada di sini kebutuhan, memenuhi kebutuhan mereka, dan juga supaya muncul sendiri motivasi dalam diri mereka. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu di dalam kelas, bagaimana menciptakan kondisi kelas sehingga mereka bisa belajar dengan senang di dalam kelas. Ini kemarin saya menggunakan semester di kelas 3 baru-baru minggu kemarin menggunakan word wall karena anak kelas 3 kita tahu bahwa mereka adalah pertama ya menghadapi pandemi, jadi tidak banyak yang mereka bisa lakukan dalam proses pembelajaran tatap muka. Kalau ini saya mencoba semester ini baru semester ini membuat materi agama dalam bentuk proyek, jadi saya membagi mereka di dalam beberapa kelompok. Ini sebenarnya ada kesalahan teknis, harusnya ini video, tapi ternyata anak-anak ambilnya foto. Jadi hanya ini yang bisa saya ambil ketika mereka terlambat dan tidak menggunakan seragam sesuai aturan. Ini restitusi yang sempat kami lakukan kemarin. Oke, hanya sedikit yang saya bisa tampilkan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Oke Bapak Ibu, saya memberikan waktu sejenak. Sekali lagi dari awal tadi saya katakan saya hanya berbagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berbagi bagaimana situasi kelas kita selama ini Bapak Ibu. Silakan. Dari tadi Bu Beatrice main-main mata. Mungkin Bu Beatrice bagaimana tentang budaya positif yang telah dilakukan di kelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Beatrice Sarasan. Saya ingin memberi apresiasi untuk Ibu Selvianti Saribunga yang telah memberikan pemaparan untuk kita semua. Sangat luar biasa sekali pemaparannya. Dan sekaitan dengan materi budaya positif tadi bahwa
namanya budaya berarti kebiasaan yang kita harus lakukan secara terus-menerus. Nah, untuk penerapan tadi dari dokumentasi yang diperlihatkan sama Ibu Selvi, saya sangat kagum sekali melihat, dan dari foto-foto yang sudah ditampilkan tadi, bahkan ada video tadi yang ditampilkan, sangat luar biasa sekali bahwa penerapannya di sekolah ini Ibu Selvi sudah lakukan, bahkan banyak di antara kita yang sudah melakukannya semua. Nah, hanya untuk kedepannya, kalau menurut saya kita harus lakukan secara terus-menerus agar betul-betul tercipta bahwa budaya positif ini sudah terlaksana di sekolah. Nah, satu hal yang paling kecil saja kita lakukan yaitu mengingatkan anak-anak kita terus mengenai keyakinan kelas. Itu hal paling kecil saja. Jadi setiap kali kita masuk dalam kelas, setidaknya kita memberikan penguatan atau mengingatkan kembali kepada anak-anak kita mengenai budaya positif. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Bu Beatrice ya atas berbagi budaya positifnya. Jadi benar Bapak Ibu bahwa hal kecil yang kita bisa lakukan itu bisa berdampak lebih besar kepada anak didik kita. Dan berkali-kali Wakasek kita kurikulum selalu menyampaikan bahwa mulai saja dulu. Hal terkecil kita adalah dari diri kita, kemudian keyakinan kelas ketika kita masuk di dalam kelas. Ya, saya kira masih ada dari Ibu Selvi Kalibuang, silakan. Ya, terima kasih. Maaf sedikit terlambat tadi. Yang sangat menarik ya, luar biasa Ibu Selvianti Saribunga telah memberikan kita materi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ya, yang saya mau berbagi di sini masalah ya ini menarik sekali penerapan budaya positif ini. Jadi kenyataan yang terjadi selama ini, dan sebenarnya ini pembiasaan dari masa anak-anak kita menginjak bangku sekolah sebenarnya ini. Ya, jadi sampai mereka di SMK seperti itu juga yang tertanam. Jadi tugas kita Bapak Ibu ya yang saya perhatikan yaitu kebiasaan mereka untuk memberi salam kepada guru. Ya, jadi saya perhatikan mereka akan menegur atau menyapa gurunya yang hanya yang masuk di kelasnya saja. Ya, tetapi ketika guru itu tidak mengajar, maka mereka akan cuek ketika kita bertemu, dan saya alami. Ya, ketika saya perhatikan beberapa kelas yang saya tidak masuki, ketika saya lewat, ya mereka kayak cuek saja. Ya, menganggap mungkin bahwa ibu guru ini tidak mengajar di kelas saya. Ya, itu yang pertama. Jadi mari kita Bapak Ibu ya menekankan kepada anak-anak didik kita di kelas bagaimana mereka supaya bahwa dalam satu sekolah itu adalah Bapak Ibu guru mereka semua. Karena mereka kayak seperti dari TK, dari SD, bahwa itulah gurunya yang masuk di kelas itu saja yang bisa dikasih salam. Satpam mereka tidak ucapkan salam. Nah, itu sebenarnya kan harus memang bahwa walaupun mereka hanya berdiri di pos, tapi itulah mereka juga harus hargai ya Bapak Ibu gurunya di sekolah, petugas kebersihan. Ya, saya sudah beberapa kali menekankan di kelas-kelas yang saya masuki bahwa baik petugas keamanan, kebersihan di sekolah itu Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Kalian harus mengucapkan salam, jangan dianggap remeh. Ya, dia cuma satpam, dia cuma antar minuman. Ya, ini ibu guru saya yang masuk di kelasku ini Pak Guru. Jadi ya ini yang sangat miris ya Bapak Ibu. Ya, sampai saat ini anak-anak didik kita hanya menganggap bahwa yang saya mau hormati itu guru yang mengajar saya di kelas. Itu, terima kasih. Luar biasa Ibu Selvi Kalibuang. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan bahwa bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita. Ya, kembali lagi kepada Bapak Ibu. Kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana supaya anak-anak itu mengangkat kita juga gurunya. Jangan juga Bapak Ibu lewat karena kelas itu tidak diajar ya, kita lewat saja. Ya, tidak akan menurunkan harga diri kita Bapak Ibu kalau kita yang menyapa mereka di luar. Ya, itu dia. Jadi mulai
dimulai dari diri kita sendiri, bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita bisa mengontrol diri kita sendiri, apapun yang telah kita sepakati bersama, kita bisa lakukan, dan itu bisa menjadi budaya positif di sekolah kita. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya boleh berbagi tentang budaya positif kepada Bapak Ibu. Harapan besar kami bahwa kami bersyukur bahwa mungkin kami angkatan kedua di SMK Pelangi yang boleh diberikan kesempatan, meskipun ini tugas kami sebagai calon guru penggerak, tapi setelah memahami, setelah kami belajar, betul-betul kesempatan kami ditantang untuk berdiri di hadapan kalian untuk berbagi. Dan memang benar bahwa budaya positif ini sangat penting kita terapkan di dalam sekolah kita. Terima kasih untuk kesempatannya, dan sebelum kita tutup, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nova sebagai pengajar terakhir saya untuk memberikan penguatan. Pada Ibu, silakan. Shalom, selamat siang. Ya, tentu kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu baik. Di antara Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu bukan guru terhebat. Bapak Ibu di sini adalah semua guru yang terhebat dan terpilih di antara beribu-ribu masyarakat. Hanya beberapa yang bisa mengajar di tempat ini. Berarti terhebat ya. Dan pada saat ini CDP Ibu Sartiana Serina sudah membawakan aksi nyatanya salah satu tugas yang harus diunggah ya. Dan sebagai PP, saya selalu mengingatkan mereka selesaikan tugas, karena saya PP yang lain. Saya bisa melihat di mana CDP saya ini membaca atau tidak, memberikan masukan atau tidak. Tetapi pada saat di udara, saya akan diam. Bagaimana Bu? Walaupun mereka datang, saya tidak akan bicara kalau bukan hasil yang memberikan, karena itu bukan porsi kami. Yang menjadi satu semangat, tetap semangat ya Bu, luar biasa presentasinya hari ini. Dan saya yakin dan percaya walaupun Bapak Ibu belum guru penggerak ya, tapi yes the best. Tapi mohon kita mengikuti lebih ke depan lagi ya, apa yang dimimpikan oleh pemerintah kita, terlebih di ranah pendidikan, terlebih Bapak Hajar Dewantara, bahwa kita harus benar-benar menjadi penuntun. Jangan bermental blok, saya ini sudah tua, kamu itu harus ikut saya. Apa kamu baru kemarin jadi guru? Lepaskan mental blok itu, mindsetkan kita. Mari kita mimpikan murid kita. Sebentar ada diskusi bagaimana memimpikan untuk anak-anak kita keluaran nanti. Nah, ketika bertemu dengan Ibu Selvi, bukan lari, tetapi datang berterima kasih. Ibu ingat saya, dulu Ibu pernah hukum saya. Tapi ternyata hukumannya itu ada hukum yang merupakan. Ada yang memang pecu, dendam, tapi itulah anak-anak kita berbeda-beda. Tetapi sebagai seorang guru harus punya hati. Kalau tidak punya kasih sayang, jangan jadi guru. Pergi ke bisnis. Kasih gadaikan jadi rentenir. Ya seperti itu. Tapi kalau mau jadi guru harus berani menyisipkan semua murid-murid dalam hati kita. Tongan, ya. Jadi kami memberi motivasi kepada Bapak Ibu guru yang belum sempat mendaftarlah pada program CDP. Bukan berarti mau jadi kepala sekolah, bukan, tetapi disitulah kita belajar. Dan kita juga bersyukur dengan adanya CGP kita juga bisa lebih menambahkan apa yang harus kita dapatkan untuk lebih ke depan, bagaimana menjadikan anak-anak ini memang benar-benar anak yang akan kita tuntun, bukan anak yang kita akan atur mereka, tetapi mereka akan kita mimpikan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang bisa membawa nama keluarga, nama masyarakat, nama jemaat, terlebih nama bangsa Indonesia, terlebih disiapkan
di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nova mengakhiri kegiatan hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kekuatan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu. Diberikan kesempatan kepada Bapak Novianto. Bapak Novi, pimpin kita di dalam doa selesai pertemuan kita hari ini. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Kau berikan. Ada banyak pelajaran yang kami terima dalam kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada hari ini. Kiranya apa yang kami terima pada hari ini boleh kami pelajari, boleh kami terapkan dalam setiap pekerjaan, setiap aktivitas kami dalam sekolah, baik itu di rumah. Ya Tuhan, pada saat ini kegiatan yang sudah berakhir, tetap sertai kami dalam aktivitas kami ke depan hingga selesainya proses pembelajaran nanti. Dengan doa kami dalam nama ini secara Tuhan bagi kebetulan. Amin. Hai, nama saya Jenny Tumolo. Saya rekan kerja dari Ibu Selvianti Saribunga. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai berbagi budaya positif yang telah ditampilkan oleh Ibu Selvianti Saribunga kemarin. Baik, menurut pendapat saya, berbagi budaya positif yang telah ditampilkan itu sangat luar biasa. Semuanya tertuang dalam bentuk aksi nyata yang telah dilakukan oleh Ibu Selvianti Saribunga. Salah satu bentuk aksi nyata yang telah dilakukan oleh Ibu Selvi adalah melakukan restitusi untuk mengetahui masalah apa yang ditemukan oleh murid di dalam kelas. Dan bentuk aksi nyata lainnya adalah berpihak kepada murid, yaitu diferensiasi dan juga melakukan proyek. Sekian testimoni dari saya. Semoga sukses untuk Ibu Selvianti Saribunga. Salam guru penggerak. Hai, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agnes, kelas 11. Saya akan memberikan testimoni tentang penerapan budaya positif yang telah diterapkan oleh Ibu Selvianti Saribunga di kelas kami, di mana Ibu sudah menerapkan pembiasaan positif seperti mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, penguatan keyakinan kelas. Terima kasih, sukses selalu Ibu.